Kasih-Mu menerangi langkahku, takut. Selamat malam dan selamat datang dalam ibadah keluarga secara virtual pada malam hari ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan. Pembawa berita firman pada malam hari ini adalah Penatua Bapak Freddy Tambayong. Jemaat Tuhan, sebagai ungkapan syukur atas semua kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita, marilah kita berdiri dan kita memuji dan memuliakan Tuhan dalam ibadah malam ini. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah. Hendak ku puji Kau selalu, padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Doaku yang tak terucapkan, Roh Kudus-Mu yang mengungkapkannya, dan bahwa aku anak Allah, Roh Kudus juga mengatakannya, sehingga dalam Kristus Putramu ku berseru, ya Aba Bapakku. Jemaat, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Bapa dalam surga. Pada malam yang indah ini Tuhan, Engkau telah berikan kami kesempatan untuk kami beribadah, bersekutu di dalam rumah tangga kami masing-masing Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai kami dari permulaan, pertengahan, hingga akhirnya ibadah ini boleh jadi hanya kehendak-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita masih tetap berdiri, kita membuka bacaan Mazmur 13 ayat 1 sampai 6 secara silih ganti. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila aku goyah. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku.
kasih langit tinggi, kebenaran-Mu sampai menembus awan-awan. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Ditinggikan diri-Mu di atas langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, pada malam hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Diamkanlah suara-suara yang ada dalam hati kami, dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mengerti maksud daripada firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab malam hari ini terambil dari Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan 46. Matius pasal 26 ayat 36 sampai dengan 46 yang menyatakan, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu, ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat.
Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu, ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Di Taman Getsemani, Yesus berdoa dengan mengajak beberapa muridnya. Menjelang ia akan ditangkap dan disalibkan. Di taman ini Tuhan Yesus menghabiskan malam terakhirnya sebelum Yudas Iskariot, murid yang mengkhianatinya, datang beserta serombongan orang untuk menangkapnya. Ketika menghadapi pergumulan hidup yang berat, dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus tidak menutup-nutupi kekhawatiran hatinya. Ia dengan jujur mengakui kelemahan jasmaninya. Kala menanggung pergumulan yang sangat berat. Seperti dikatakan dalam bacaan kita tadi. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya." Dalam pergumulan ini, apakah yang dilakukan oleh Yesus? Yesus berdoa. Sehubungan dengan doa Yesus di Getsemani, ada beberapa hal yang dapat kita renungkan. Yang pertama, doa adalah kekuatan ketika menghadapi masa sulit. Yesus memberikan teladan yang sangat baik bagi kita. Masalah bukanlah untuk dihindari, tetapi untuk diselesaikan.
Yesus tidak menghindari dari kenyataan yang ada. Yesus tidak menghindar dari kehendak Bapa atas dirinya. Ketika Yesus dalam pergumulan berat, dia berdoa kepada Bapa di sorga. Kekuatan dan kemenangan Yesus menghadapi penderitaan berawal dari doanya di Getsemani. Yesus berlutut dalam berdoa, tetapi setelah itu ia bangkit, ia berdiri dan menghadapi para penangkap dengan berani. Itulah kekuatan dari doa. Dalam doa, seseorang berlutut di hadapan Allah supaya bisa berdiri tegak di depan manusia. Doanya memberikan kekuatan, keberanian, dan kemenangan. Itu menunjukkan bahwa ketika kita mau berdoa dengan tekun, Tuhan pasti akan memberi kekuatan kepada kita. Yang kedua, doa tidak memaksakan kehendak. Doa Yesus tidak memaksakan kehendak kepada Bapa. Doa Yesus di Getsemani ini dikatakan demikian. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu padaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Yesus tidak berkata, "Bapa, yang ku kehendaki cawan ini harus lalu daripadaku." Yesus tidak berdoa demikian. Tetapi Yesus berkata, "Biarlah kehendak-Mu yang jadi." Apa yang hendak diajarkan melalui doa Yesus ini? Sesungguhnya Yesus sedang mengajarkan bahwa doa kepada Bapa bukanlah doa yang memaksakan kehendak. Ketika Yesus menderita di Getsemani, dia mengajukan permohonan dengan penyerahan yang rendah hati kepada Bapanya dan berkata, "Jadilah kehendak-Mu." Karena itu, daripada ketika kita berdoa, kita memaksa Allah
untuk menjawab doa yang kita kehendaki. Sebaiknya kita sebagai orang percaya, kita yang percaya kepada Allah kita, dengan senang hati kita harus menyerahkan semua keinginan kita kepadanya, sehingga kita mau menerima apa yang menjadi kehendak Allah. Kiranya perenungan Getsemani menghantar kita untuk bersiap diri masuk ke dalam peringatan kesengsaraan Kristus, sekaligus memberikan kita kerinduan untuk memberikan diri dan kehidupan kita seutuhnya sebagai persembahan yang hidup dan yang selalu berkenan kepada Allah. Tuhan memberkati. Amin. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu. Dalam susah di Kau saja perlindungan hidupku. Ku mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Bapak Ibu, kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa yang ada di dalam sorga, pada malam ini kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu sehingga kami boleh beribadah dalam ibadah rumah tangga secara live streaming untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya kami semakin dikuatkan dengan firman yang telah kami dengar. Mampukan kami untuk dapat melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam rangkaian doa syafaat pada malam hari ini, kami juga mau berdoa bagi Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, dan para pejabat tinggi negara. Berkati mereka, berikan kesehatan dan kekuatan agar mereka dapat menjalani tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Kami juga mau berdoa
bagi gereja kami GPIB Betania. Kiranya Engkau memberkati kegiatan-kegiatan pelayanan sehingga boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa bagi Ibu Pendeta Silvana Nusi dan keluarga. Kiranya Engkau senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dia dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Kami juga berdoa bagi pendeta-pendeta yang melayani di jemaat kami. Bapak Pendeta Martin dan keluarga, Ibu Pendeta Bustami dan keluarga. Kiranya Engkau senantiasa memberkati tugas-tugas pelayanan mereka. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa bagi seluruh jemaat yang telah mengikuti ibadah pada malam ini. Kiranya Engkau memberkati mereka dalam kehidupan mereka masing-masing bersama dengan keluarga. Bapa di dalam sorga, kami juga mau berdoa bagi pelaksana harian majelis jemaat, seluruh majelis jemaat, pengurus ke-6 Pelkat, komisi-komisi, BPPJ, karyawan, koster, penjaga malam. Kiranya Engkau memberkati mereka semua. Engkau senantiasa memberikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka semua dapat melaksanakan tugas-tugas pelayanannya dengan baik. Kami juga mau berdoa bagi saudara-saudara kami yang menderita sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah. Kiranya Engkau mau menyembuhkan penyakit-penyakit mereka. Kau juga memberikan kekuatan iman kepada mereka. Bapa di dalam sorga, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami mau panjatkan kepadamu. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah
Kita memberikan persembahan dengan hati yang tulus ikhlas sambil mengingat firman yang terdapat dalam Alkitab, membaca Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelantaraannya. Tuhan Yesus memberkati persembahan saudara. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah takabur. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu? Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat dipersilakan berdiri, kita berdoa. Inilah Tuhan sebagian dari persembahan syukur kami, kiranya berkenan di hadapan-Mu, sekalipun kecil jumlahnya. Kami percaya Tuhan akan memberkatinya dan persembahan ini berguna untuk pelayanan gereja-Mu di muka bumi ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita tiba pada warta sektor. Ibadah rumah tangga yang akan datang pada tanggal 7 April 2021 dilaksanakan secara virtual. Ibadah Pelkat besok tanggal 1 April 2021 dilaksanakan secara masing-masing Pelkat, GP, PKP, PKB, dan secara luring, dan PKLU secara Zoom. Ucapan terima kasih kepada pelayan firman pada malam hari ini, Penatua Bapak Freddy Tambayong, pemusik, pemandu lagu, dan tim multimedia. Juga kepada Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Betania yang dengan sukacita telah memberikan persembahan-persembahannya. Tuhan Yesus memberkati
kita semua. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah ritual malam ini dan melanjutkan ibadah yang aktual dalam kehidupan kita sehari-hari. Firman Allah sudah kau dengar, laksanakan dalam hidupmu. Firman Allah hendaklah kau sebar pada orang di sekelilingmu. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Dalam suka dan sengsaramu, ingat selalu pada Tuhanmu. Jangan bimbang dan janganlah gentar, berpegang hanya pada firman-Nya. Hai, pergi segera, Tuhan utus dirimu, wartakan karya kasih-Nya. Roh Kudus menolongmu dan memimpin langkahmu. Majulah tetap teguh. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya cinta kasih Tuhan, anugerah, dan berkat dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan terus menyertai kita semua saat ini dan sampai selama-lamanya.